Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kitab Sahih Bukhari malam hari ini masih membahas tentang seputar ilmu di kitab ilmu. Terakhir sampai hadis yang ke 66 di bab yang ke-8, bab tentang orang yang duduk dia berhenti pada tempat duduknya dia. Mitra, bab itu bab selesai ya. Sekarang kita lanjutkan di bab yang ke-9. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin amin samin ya. Bab sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubah bisa jadi atau kadang-kadang, muballighin orang yang disampaikan, lebih paham min samiin dari orang yang mendengarkan langsung. Jadi mungkin orang yang ngaji seperti ini kemudian menyampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain yang disampaikan itu lebih pintar, tidak apa-apa. Menyampaikan hadis, saya sudah tahu itu, tidak apa-apa. Jadi seorang penceramah atau seorang kultum itu, yang dikultumi lebih pintar tidak mengapa. Karena nanti akan ada hadis balighu walau an ayah, itu sampaikan dari walau satu ayat. Sampaikan saja. Perkara orang yang disampaikan itu ternyata lebih pinter. Ini orang mendengarkan langsung dari gurunya, menyampaikan ke orang lain, ternyata orang lain lebih pinter, tidak mengapa. Jadi isi kajian yang diisi sama yang diisi ya, itu lebih pinter orang yang mendengarkan, tidak mengapa. Hal seperti itu. Hadisnya 67. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bisrun qala haddatsana Ibnu Aunin an Ibni Shilina an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, abinya tadi menyebutkan bahwasanya, menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ala bainihi, beliau sedang duduk di atas untanya. Wa amsaka insanun, dan menahan, para manusia itu menahan bihitomihi, dengan hitomnya kendaraan dia, dengan tali kendalinya, albizimanihi, atau dengan tali pengikat yang untuk kalau dikendorkan akan kenceng jalannya, kalau ditarik akan jalannya lambat. Ini artinya tali kendali ya, kalau kendaraan itu rimnya. Jadi Nabi itu di kendaraannya atau di untanya, kemudian bersama orang-orang. Orang-orang itu berhenti. Jadi para sahabat itu tidak ada kepantasan kalau mengendarai itu di depannya Nabi dan di belakangnya Nabi, kecuali seizin dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menahan untanya atau kendaraan dia. Qala, bersabda Nabi, Al-Bizima mihi tadi ada dengan pengikat tali untuk kekang, yang untuk belok gitu ya.
ditarik yang ini dan sebagainya. Artinya sama. Kalau sapi itu mungkin solusinya biar berhenti. Kalau bersabda Nabi, ayu yaumin hada, di hari apa ini? Ini hari apa? Fasakatna, maka kami diam, kami sahabat diam. Hatta donanna, sehingga kami ini menyangka, benar-benar menyangka, anakku bahwasanya sayusamihi, beliau akan memberikan nama padanya pada hari ini, siwa ismihi, selain namanya. Jadi ketika Nabi, ini hari apa ini? Kok sahabat tidak tahu? Cuman sahabat itu diem, sehingga dia menyangka, dia keyakinan dia itu Nabi akan memberikan nama, dipindah. Umpamanya ini hari Senin gitu, hari Senin. Nabi tanya, ini hari apa ini? Diem sahabat itu. Sampai dia itu merasa gak menyangka kalau hari ini dipindah namanya, tidak hari Senin. Artinya namanya diganti, persangkaannya begitu. Sehingga tidak menjawab. Hal ini bukan berarti sahabat tidak tahu, dah. Nah, ini persangkaannya, ya anahu sayusamihi siwa ismihi, ya. Saya itu berprasangka saja bahwasanya beliau akan memberikan nama selain nama hari ini. Kalau bersabda Nabi, alaisa yauman nahri, bukankah ini hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah? Nahr itu ya, hari Nahr itu kan dipakai penyembelihan unta. Kalau udhiyah dipakai penyembelihan kambing, ya, ataupun lembu. Maka hari Nahr ataupun hari udhiyah sama, di hari 10 Dzulhijjah ini yang dimasuk pemulaan mulainya menyembelih hewan kurban. Bukankah ini yaumun nahr? Kulna, kami para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasul, ini hari Nahr. Qala bersabda Nabi, fa ayyu syahrin hada? Fa ayyu syahrin hada? Maka bulan apakah ini? Ini bulan apa ini? Fasakana hatta donanna annahu sayusammi bi ghairi ismihi. Aman. Maka kami diam, para sahabat diam, sehingga kami ini menyangka, benar-benar menyangka bahwasanya beliau akan memberikan namanya selain namanya. Jadi jangan-jangan bulannya juga dipindah oleh Rasul, artinya diberikan nama bulan baru. Ini bulan apa ini? Qala bersabda Nabi, alisa bidzil hijjati, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kulna, kami jawab, bala ya Rasulullah. Ini bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Qala bersabda Nabi, fa inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Liyuballigh syahidu al-ghaib. Fa'inna dima'akum, maka sesungguhnya darah kalian, wa amwalukum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, bainakum, di antara kalian itu haram. Jadi di hari ini, di hari Nahr ini, dari penyembelihan ini kan ketika beliau ini di Haji Wada, di Arafah, beliau memberikan khutbah orang banyak, kemudian dia menyampaikan ini. Bukankah maka sungguhnya darah kalian itu haram, maksudnya tidak boleh kalian saling bunuh-membunuh, tidak boleh satu sama lain, sama muslim. Harta kalian juga begitu, haram juga, tidak boleh saling mengambil dari harta kalian kecuali dengan jalan halal. Atau kehormatan kalian juga haram, tidak boleh dihinakan, harus dibela kaum muslimin ini, kehormatannya harus dijaga.
kahormati yaumikum hada, sebagaimana kehormatannya, kemuliaannya di hari kalian ini. Ini kan hari mulia, hari akhir itu kan dari apa, hari besar nih, hari besar, hari nakar, di 10 Dzulhijjah itu hari mulia. Fisah dikum hada, ya, pada bulan kalian ini juga kalian itu seperti mulianya, haramnya pada bulan ini, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haram untuk berpeperangan kecuali diserang. Tidak boleh mengadakan peperangan di bulan Dzulhijjah, salah satunya Muharram misalkan itu ya, juga tidak diperbolehkan, Rojab tidak boleh pakai untuk peperangan. Fi baladikum hada, pada pada negeri kalian ini, dan negeri Mekah. Nabi pas di sana haji. Jadi keharuman kalian, kemuliaan kalian itu tidak boleh kalian itu saling berperangan, harta-harta kalian tidak boleh diambil, kehormatan kalian harus dijaga, kalian haram. Mulialah itu di antara kalian itu seperti mulianya hari ini, seperti mulianya bulan kalian ini, seperti mulianya ya kota kalian ini, negeri kalian ini, yakni negeri Mekah ini. Kan termasuk haram, Masjidil Haram, dimuliakan. Liyubalil, supaya menyampaikan asyhad itu orang yang hadir ini al-ghaibah kepada orang yang tidak hadir. Jadi ini perintahnya Rasulullah gitu. Ini apa yang saya sampaikan saat ini, Rasulullah begitu, jarak kalian haram, tidak boleh saling berperangan, harta-harta kalian harus saling dijaga, tidak boleh saling diambil, kehormatan kalian juga begitu, saling dihormati, sebagaimana kemuliaan di hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Ini kalian yang hadir di sini haji ini bersama saya ini, sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak hadir. Tugasnya para sahabat ini. Fa'ina syahida, maka sesungguhnya orang yang hadir, asa barangkali an yubalil, dia itu akan menyampaikan ini tadi, man orang yang buat dia itu lebih paham laku darinya, dari penyampaian ini, minggu daripada dia yang menyampaikan. Ini Rasulullah sudah begitu, sampaikan ini, kalau saya itu menyampaikan ini loh, pada saat ini ada ilmu yang harus disampaikan kepada sahabat yang tidak hadir, tapi diingat oleh Rasulullah, bisa jadi dia, kalian menyampaikan ini, yang hadir ini akan menyampaikan pada orang yang tidak hadir, itu orang yang kalian sampaikan itu justru lebih paham, tidak mengapa sampaikan. Jadi menyampaikan ilmu diulang-ulang itu tidak apa-apa, itu saya sudah tahu, tidak apa-apa, tidak apa-apa sampaikan itu. Kalau ini kan baru ya dari Rasulullah, orang yang tidak hadir mestinya disampaikan. Termasuk ini juga begitu sebetulnya, orang yang tidak hadir ini harus disampaikan. Bagi orang yang tidak hadir mestinya tanya, sebagaimana di zaman Rasulullah orang yang bergantian menemui Rasulullah itu orang yang tidak bisa hadir, bukan giliran itu tanya, tapi Rasulullah menyampaikan apa, ada ilmu apa, sampaikan. Jadi tidak ada keterputusan antara sahabat dengan Rasulullah tentang ilmu itu, tetap disampaikan. Ini juga seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu, jamaah sekalian, sesama muslim ini seperti ini. Jangankan kok peperangan angkat senjata, soal debat saja jangan. Apa yang didebatkan? Perbedaan di antara kaum muslim ini sebagai khazanah ilmu yang ada, sebagai pilihan, bukan sebagai untuk percekcokan. Perbedaan majelis sebenarnya ya, perbedaan guru, perbedaan tempat kajian dijadikan satu alat untuk perpecahan di kalangan kaum muslimin. Jadi perpecahan itu haram, kemudian persatuan itu hukumnya wajib. Maka kalau perkara yang sunnah bukan wajib itu menjadikan perpecahan, ya jangan disampaikan. Karena apa? Perpecahan ini adalah haram. Sementara yang disampaikan ini sebagai sunnah saja, jangan. Kecuali kalau sudah
sebagai ilmu disampaikan, kemudian ada pilihan lain. Kayak contoh orang takbir misalkan, takbiratul ihram ada yang hadisnya segini, ada yang sepunda, ada yang sedaun telinga. Itu semuanya bisa diamalkan karena Nabi pernah menyampaikan semua. Nah, kalau ditanyakan ke saya malah ya kolo-kolo ya sakmini, kolo-kolo sakmini, malah apa menjalankan sunnah semuanya, tidak hanya pilih salah satu. Oh, Nabi pernah kok, saya harus pernah juga. Atau sujud, berangkat orang sujud, ada yang tangannya dulu, ada yang lututnya dulu. Ini bukan untuk dijadikan perpecahan, tapi pilihan. Dua-duanya hadisnya ada, sahih juga. Atau mungkin pemulaian surat Al-Fatihah. Nabi pernah kok membaca Al-Fatihah itu bismillahnya itu suara keras, jihad. Walaupun di masa-masa tua sampai beliau wafat tidak pernah menziarkan beliau, tapi pernah dilakukan saja. Pernah dilakukan oleh Nabi. Ya sudah kan ya, pernah juga. Biar pernah, ya udah. Meski walaupun di akhir-akhir tua beliau itu tadi sampai wafatnya beliau tidak mengeraskan bismillahnya, membaca tapi tidak dikerjakan. Dua-duanya ada hadisnya juga. Nah kalau ini disampaikan menjadikan satu perpecahan di kalangan kaum muslimin, jangan disampaikan karena itu hukumnya sebagai pilihan. Sementara kalau perpecahan ini menjadi haram, nggak boleh itu perpecahan. Nah, Bapak sekalian, pahamilah muslimin yang ada bukan hanya yang di sini, semua ini muslimin. Ini muslimin, ya. Adapun di kalangan perbedaan di antara kita itu sudah wajar. Yo, di kalangan para sahabat kan apa dikira Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar itu juga sama pendapat, beda pendapat, tapi dua-duanya saling memegang dalil yang ada zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan kan. Tawanan perang, tawanan perang, kalau ditawarkan Umar ini tawanan perang, sudah dilihat saja, kalau sudah kemaluannya berbunuh, bunuh dia. Nah, gitu. Kalau Abu Bakar enggak, cari orang-orang yang pinter, ya. Kita merdekakan, kemudian mengajari kaum muslimin ini yang bodoh-bodoh, biar mengajari dia untuk membaca tulis, ya. Perbedaan kalau di kalangan itu, tapi tidak menjadikan persoalan dari kita. Maka kita lebih belajar ini nanti akan ada perbedaan, tapi kan sifatnya tidak untuk gitu. Ini baru badan gitu. Jadi tetap kita ini sebagai saudara muslim walaupun berbeda, kecuali kalau perbedaan itu urusan pokok. Di maghrib sholat 4 rakaat dari pokok, atau Al-Quran itu belum sempurna loh, ini kafir orang ini. Loh, Allah sendiri sudah mengatakan sudah disempurnakan loh. Atau ada nabi setelah Nabi Muhammad, loh, kafir dia. Maka orang yang mengatakan sama bukan saudara Ahmad dia, itu sudah keluar dari Islam karena punya kitab sendiri dan punya nabi sendiri, Ahmad Mirza Ghulam. Maka kalau dikatakan itu adalah perpecahan muslimin, itu bukan muslimin, itu bukan perpecahan. Perpecahan itu nabinya masih sama, kitabnya masih sama, perbedaannya cuma soal fu'riyah, usul, bukan usul ya, tapi cuma furu saja, bukan usul, bukan pokok, berarti cabang saja, tidak. Bab yang ke-10, babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Jadi ilmu itu dahulukan. Jadi namanya ilmu itu sebelum berucap. Maka ketika Allah ini menjadikan Adam, ketika ditawarkan kepada malaikat, ya, Allah kan begini, wa alama adama asma'a kullaha tuma arduhum alal malaikati faqul ambi'uni bi asma'iha ulai kuntum shodiqin. Diberi ilmu Adam itu kemudian ditemukan dengan majlisnya malaikat. Malaikat, apa sebutkan ilmu-ilmu yang ada di benda-benda yang ada di sini. Kamu tidak tahu ilmunya enggak? Apa jawabnya malaikat? Subhanallah ilmu lana ila ma 'allamtana.
Ya Allah, saya tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Itu saja. Nah, artinya malaikat tidak berani ucap ke. Jadi jenenge tidak berani karena tidak ada ilmunya. Kita juga begitu Bapak-bapak sekalian. Jangan mudah-mudah mengatakan sesuatu kalau itu tidak ada ilmunya. Apalagi mengatakan ini dari Nabi. Bohong. Orang yang berdusta atas Nabi kata Rasulullah, persiapkan tempat dudukmu di neraka. Karena dia memakai nama Rasulullah termulia, dipakai untuk pembohongan, tidak boleh. Tidak boleh. Atau dia beramal, belum tahu ilmunya dia beramal. Wong ini ngelakuin ngoten kok. Nah, ini al ilmu qablal qauli wal amal. Niki boten hadis tapi pendapatipun Imam Bukhari ngoten. Kenapa Imam Bukhari kok duwe pendapat ngoten? Nah, niki dalile niki. Li qaulillahi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad al-9. Fa'lam, nah ini yang jarang orang membahas ini. Pokoknya la ilaha illallah dakhalal jannah. Padahal diawali dengan fa'lam. Fa'lam itu artinya maka ilmuilah. Harus kamu punya ilmu, maka ilmuilah. Annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi untuk memahami kalimat tidak ada sesembahan kecuali Allah itu harus dengan ilmu. Tidak hanya ucapan saja. Al ilmu qablal qaul tadi. Orang kan tidak tahu. Dan orang yang tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah, bagaimana caranya? Nah, terus kemudian ada rububiyah, ada ilahiyah dan lain sebagainya, itu dalam pelajaran sekolah biasanya begitu. Tapi kita tidak penting rububiyah ilahiyah, yang penting prakteknya. Prakteknya bagaimana orang? Walaupun itu dihafal, tapi kalau tidak dilakukan ya sama saja. Maka kita harus punya ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kelakuannya menyekutukan Allah. Tidak begitu. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Artinya dia belum punya ilmu soal itu berarti. Fabada bi ilmi, maka Allah memulai bi ilmi dengan kalimat ilmu. Kan fa'lam. Jadi Allah itu memulai dengan kalimat ilmu soal la ilaha illallah tadi. Berarti untuk mengetahui keesaan Allah, kekuasaan Allah itu pun lewat ilmu, tidak ngawur. Wa anak ulama, dan sesungguhnya para ulama itu, pada yang berilmu itu, mereka itu warasatul anbiya. Mereka itu adalah pewaris para nabi. Jadi ilmu itu pewaris nabi, para ulama itu. Jadi kalau ulama itu orang ngerti ilmu. Jadi kalau di satu desa itu tidak ada penyangkan ilmu. Jadi keterputusan pewaris Nabi. Pewaris Nabi tidak ada mewarisi. Bahwa Nabi itu mewariskan tentang ini ilmu saja. Karena ulama itu pewaris Nabi. Sing pewaris Nabi. Tapi juga ada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak menjadi pewaris Nabi. Dan itu gampang itu tenang. Kalau mereka ajaknya ke dunia yaitu ulama dunia, tapi dia mengajak untuk kebahagiaan di akhirat. Nah ini ulama warasatul anbiya. Warasul, dan mereka itu mewariskan para ulama tadi al ilma, kan ilmunya. Jadi mengajarkan ilmu, mewariskan ilmu, bukan mengajarkan bagaimana tata cara untuk kesejahteraan dunia. Tidak ada. Nabi ditanya itu tentang kesejahteraan dunia itu ya antum aklama, aku itu lebih tahu tentang apa yang kalian urusan di dunia, urusan dunia kalian lebih tahu. Karena apa, Nabi itu diutus bukan untuk itu. Apalagi dunia itu sudah ada jatahnya. Orang kan sering gitu, sering menghilangkan tentang kekuasaan Allah, tentang belas kasihnya Allah sampai orang takut kalau tidak bisa makan. Orang itu kalau belum mati rezekinya masih ada. Kok
Kok dia masih hidup berarti rezekinya masih ada, tinggal mau ngambil apa saja. Tidak itu saja dengan jalan baik atau jalan buruk, kan harus pakai usaha dengan cara yang baik. Kalau sudah meninggal berarti meninggal kurang semenit loh. Kalau jatahnya masih itu nanti akan minta makan atau minta minum kok, menghabiskan jatahnya. Jadi jangan khawatir dunia ini, kita lebih khawatir ke akhiratnya mestinya. Man akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu tadi dari ulama tadi, akhadha bi hadzin, pengambilan dengan bagian yang wafirin, sempurna. Maka barang saya mengambil pengambilan bagiannya yang sempurna, itu bagian daripada ilmu yang sempurna. Wa man salaka, dan barang siapa yang menempuh thoriqon, satu jalan, yaltamisu, dia itu mencari bi dengannya, dengan jalan tadi ilman, satu ilmu, sahalallahu, maka sahalallahu, Allah pasti memudahkan lahu baginya itu thoriqon, jalannya ilal jannati, ke jannah, ke surga. Jadi kalau bagian-bagian yang tahu apa namanya di sahala itu kan namanya fi'il madhi, jadi fi'il yang terlaku, menunjukkan kesungguhan. Jadi barang siapa yang dia itu menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sudah pasti Allah Ta'ala itu memberikan jalan kemudahan menuju jannah. Sebab apa-apa itu pakai ilmu, ibadah pakai ilmu, enggak punya ilmu. Jadi kalau orang menuntut ilmu dan diberikan kemudahan untuk masuk ke jannah, karena apa yang dia lakukan atas dasar ilmu, diberi pahala, tidak ikut-ikutan saja. Ujung-ujung yang bersama gitu. Orang yang melakukan amalan itu berdasarkan ilmu, nanti akan kokoh dia, mendapatkan cercaan apapun. Loh, saya tidak mengamalkan ilmu ini kok. Berbeda dengan orang tidak punya ilmu, cuman ikut-ikutan, ya sudah. Wah, ternyata nih kayak tinggalkan, saya ikut lah gitu, tinggalkan. Karena pada punya ilmu ya. Ini berbahaya, maka sampai ada jaminan lewat lisan Rasul ini, orang yang menempuh jalan mencari ilmu, maka dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya untuk menuju ke surga. Dan ilmu itu bukan sunnah, apalagi mubah, tidak, wajib. Ini wajib, ilmu agama itu hukumnya wajib. Kok tidak, kan sebagian untuk enggak. Bahkan kalau ada itu laulana faromin kulil firqatin doribatu minggu liyanafaku fitin. Janganlah kalian itu berangkat peperangan semuanya, ada yang tertinggal, supaya nanti pasukan perang itu kalau kembali, ini ada yang tafakuh fitin, ini orang yang memperdalam agama, memberitahu mereka. Jangan sampai dia perangnya itu karena kebangsaan, perangnya karena kebenaran wong kendel, kan gitu. Dan waktu rawani terus rawani itu peperangnya karena tidak ada pahalanya itu, atau mungkin karena kelompok tidak tahu urusannya. Wong Miran dibunuh di pasar, grupio tidak tahu dulu perkaranya apa, tidak pokoknya umuran lah. Ini tanda-tandanya firqah itu begitu. Elek apa dibilani, jadi dilihat dulu lah, tabayun dulu, karena masalahnya apa. Kalau masalahnya kita benar baru dibina. Atau mungkin ngaji seperti ini ya, pulang ngaji kemudian dikoploki wong dan itu. Terus kita wah ngajinya rawai dia terus melu mantemi lah itu ya. Ya dilihat dulu, barangkali pulang ngaji ada kesalahan ya, dan sebagainya. Cari kebenarannya dulu. Cirinya kan begitu. Orang yang paham kelompok itu, pokoknya kelompoknya salah, bener kan pokoknya belum baik. Nah, ya jangan. Jadi kan kok seperti itu ya. Meskipun orang lain kalau itu benar ya kita katakan benar. Meskipun dengan kita kalau salah, lah kenapa tidak disalahkan kok dibilani? Itu namanya firqah, perkelompokan itu kita. Waqala jalaliku, dan berfirman jala artinya maha luhur dikruhu, sebutannya artinya Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama,
Sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya Allah itu al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi untuk bisa takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, orang bodoh lah badannya tidak takut kan. Nanti paling dosa itu juga diampuni oleh Allah Ta'ala dan kemudiannya. Nah, seperti itu kan. Orang punya ilmu itu Masya Allah Ta'ala itu dia takut sekali kalau seandainya dia melanggar aturan Allah Ta'ala itu Allah akan memberikan satu bebanan di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang beriman itu sebetulnya lebih kalau punya kekeliruan lebih ringan kalau diselesaikan di dunia ini daripada korupsi karu-karuan, orang konangan dibeloni bener terus tidak pernah ada urusan dan nanti di akhirat. Tetapi diselesaikan di dunia mungkin bisa jadi dosanya hilang. Dosanya hilang artinya dikembalikan harta yang dia curi kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi diampuni tobat oleh Allah Ta'ala dan dia berbuat kebaikan. Tapi kalau tidak diselesaikan Allah di akhirat, pun melangkung. Insya Allah, ini dunia aman. Kamu aman pun. Polisi konconi, kejaksaan juga konconi, kabeh sing nangkep ya konconi, sing ngadili ya konconi, ya tidak kebal itu ya tidak seperti itu. Ini surat Fatir ayat 28. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala wa ma ya'qiluha illal alimun. Ini surat Al-Ankabut ya. Wa ma dan tidaklah bisa ya'qiluha untuk memikir-mikirkannya illa kecuali al-alimuna orang-orang yang berilmu. Jadi untuk memikir-mikirkan tentang kekuasaan Allah pun harus punya ilmu. Sehingga inna fil khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi itu adalah salah satu pergantian siang dan malam itu bisa menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya akal. Kalau tidak, langit itu biasa bengi petang itu biasa, entek lama ini ganti bengi itu biasa. Karena apa? Kebiasaan yang ada dan dia tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka tidak akan bisa memikir-mikirkannya tentang kekuasaan Allah kecuali orang yang punya ilmu. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-43. Wa qalu law kunna nasma'u wa au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat yang ke-10. Wa qalu dan mereka berkata, lau kunna kalaulah kami dulu gimana di dunia, ini perkataan orang kafir, kalaulah bahwasanya kami dulu di dunia nasma'u mau mendengarkan, au naqilu mau atau mau berpikir-pikir, mau memikir-mikirkan, makuna tidaklah adalah kami ini fi ashabis sa'ir pada neraka sa'ir. Sa'ir itu kan api yang munclah. Api saya menyala-nyala nih, Masya Allah. Kalau kita bakar sampah-sampah itu kadang dinyalakan api itu ada kertas yang digowong munggah, katut, daun-daun yang dibawa naik oleh api itu. Lah orang masuk ke dalam sa'ir itu bisa seperti itu. Dia dimasukkan dalam api kemudian dia munggul dengan api itu. Dipanggang. Munggul dia naik di atas api itu. Nanti jatuh lagi, naik lagi kan. Munggah medune pun tuan keren tambah dibakar itu Masya Allah. Dan itu tidak mati. Ini penyesalan mereka. Kalaulah kami dulu ini di dunia ini kami mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau memikir-mikirkan tentang kekuasaan Allah, kami ini dan sekarang tidak akan masuk ke dalam hati saat ini ke dalam neraka. Wa qala dan berfirman Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Di surah Az-Zumar ayat 9. Kul katakanlah wahai Rasulullah,
hal yastawi, adakah dia itu sama, alladzina, orang-orang yang ya'lamuna, mereka itu mengetahui, orang yang berilmu, walladzina, dan orang-orang yang la ya'lamuna, dia itu orang-orang tidak mengetahui. Apa sama ya Rasulullah? Katakan kepada mereka, apa sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Pasti jawabannya tidak sama. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jawabannya tidak sama, berbeda. Maka orang berilmu jangan mengikuti orang tidak punya ilmu. Yang berbeda jangan disamakan. Masa orang punya ilmu malah mengikuti orang yang tidak punya ilmu? Kan kita dulu diatur, masjid ini diatur bukan ulama yang atur. Kan sholatnya direnggang. Lah mestinya muslimin ini kan manutnya pada ulama. Sholatnya juga jarak, malah ada dilarang ke masjid. Dulu kan pernah gitu loh. Lah saya ngakon kuwi ngaji wae ora. Salah kan mungkin tidak tahu ya. Dan kita ketahui bukan ahli ilmu yang melarang. Jadi malah walik, orang yang sedikit tahu ilmu ini diatur orang yang tidak tahu. Pernah kan kejadian menteri itu walau neng pasar wani bareng Jumatan ora wani lagi. Lah kula niku nggih gadah rencang, nggih gadah rencang. Wong pasar niku ngeterke bojone iku wani, ning Jumatan ndak ke masjid, kata dia. Ustaz kula niku cirose sakniki mboten wajib Jumatan karena ada masalah ini. Lah sampai ning pasar wani lho. Kumpulane ke pasar itu malah justru orang-orang yang kayak seperti lah, kalau ke masjid lho kumpulannya jelas. Dan itu dilakukan berbulan-bulan. Masya Allah, kan wali-wali kan. Jadi orang yang tahu ilmu, tahu agama, ya diatur orang yang tidak tahu agama. Yang negara beriko, negara beriko. Amerika bukan Amerika. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yang yuridillah, Allah itu menginginkan bihi dengannya, dengan orang tadi, khairan kebaikan, yufaqihu maka dia Allah akan memberikan kepahaman fiddin, pada urusan agama. Jadi kalau Allah itu berkeinginan kepada seseorang ini menjadi baik, maka orang ini dipahamkan oleh dipahamkan agama. Jadi orang paham agama ini adalah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Wa inama, dan sesungguhnya tiada al ilmu itu bita'alum, dengan belajar lagi. Wa inama ilmu bita'alum, dan sesungguhnya tiada lain ilmu itu dengan belajar. Ampun boleh ilmu laduni, miladunhu itu ya, surat Al-Kahfi itu pertemuannya kalian Nabi Khidir, kalian Nabi Musa itu. Insyaallah. Ya, itu sebagai contoh saja. Kalau mungkin ada ya 1001. Belajarnya kata niku jejak, kemudian ngerti-ngerti dari wong pintar. Wah, Khidir itu. Ngertinya nek bocah itu dipateni lah ngoten. Tapi wajar usah takut kaget ngoten iki. Lha iki mau bocah ra iso pateni ngoten iki. Dan Masya Allah, ternyata membahayakan kedua orang tuanya. Nah, wong saniki aku mau tenang. Ngerti kan membahayakan orang tuanya, sak pateni saya. Jangan lah, itu Khidir punya ilmu dia. Maka orang dilakukan oleh orang punya ilmu itu menguntungkan, bukan merugikan, bukan menguntungkan. Waqala Abu Dzar, dan berkata Abu Dzar ini Abu Dzar Al-Ghifari itu. Lau wada'tum, kalaulah kalian itu meletakkan somata, pedang yang tajam, senjata yang tajam, ala hadi, kepada ini, atas ini, kata si Abu Dzar, kalaulah kalian ini meletakkan senjata ke ini, atas ini, wa asyara ila qafahu, dan si Abu Dzar ini berisyarat pada angkutnya. Jadi begini,
Kalau kalian itu pedang kalian yang tajam kamu letakkan di sini berarti begini. Tangkuk. Pakoh itu kan cara bahasa ini Jawa kuno. Kepunuk saya ini. Sumadonan tuh kemudian aku ini menyangka Ani bahwasanya aku itu umfidu, aku itu akan meneruskan kalimatan satu kalimat yang sami Tuhan. Aku ini telah mendengarnya kalimat itu min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nyampe nih ngoten niku. Menyampaikan ilmu sampai diancam loh kalau kamu menyampaikan apa yang dari Nabi tak penggal. Itu pun diteruskan oleh bidan. Kalau kalian itu meletakkan di tembok saya ini senjata yang tajam, ani umfidu kalimatan min samituha min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap akan meneruskan kalimat yang saya telah mendengar kalimat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu itu jangan terputus. Orang yang pinter menyampaikan, orang yang belum pinter belajar. Kok ketemu orang pinter? Alhamdulillah belajar. Ketemu orang yang belum pintar kita mempelajari. Ketemu orang-orang sama pinternya kita saling musyawarah, saling mengisi satu hal yang lain, walaupun mungkin berbeda nih. Kayak ini Imam Ahmad bin Hanbal sama Syafi'i kita ketemu sama orang pintar itu, masya Allah berdebatan tentang soal menilai kekafiran nih. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal kan orang yang meninggalkan satu sholat muta'amidan fazazauhu jahanam. Artinya orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan kesengajaan satu kali saja bisa kafir dalam jahanam. Kalau Imam Syafi'i tidak. Karena cukup tanya, dia itu tidak berulang tanya. Lah kalau sudah kafir nanti kalau dia mau sholat apa harus mandi besar lagi ya Syekh? Ya guru ini. Tidak dijawab. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal tahu kalau ini berbeda dengan saya, tapi dua-duanya tetap tidak ada permasalahan, tapi masing-masing memegang keyakinannya masing-masing. Begitu. Tinggal sekedip ini lanjut ini. Qabla sebelum antufizu bahwasanya kalian meneruskan, artinya kalian akan menggorok atau membunuh saya, sebelum itu saya akan menyampaikan alaiya atasku la anfa'uha, sungguh aku akan menyampaikan atau meneruskannya kalimat dari Rasulullah tadi. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, umurubani, jadilah kalian itu seorang orang robani, generasi-generasi pendidik. Ulama'a, penyantun, fuqaha yang paham. Wayukon, dan dikatakan ar-robani, yang dikatakan robani itu artinya aladi, orang yang nyuruh binasa, orang yang mendidik para manusia bisirin, dengan waktu kecilnya, al-ilmu, dengan ilmu dalam kibari, sebelum dia datang waktu tuanya. Jadi dia dididik dari kecil itu sampai dia tua, harus belajar gitu. Kayak ini lah, walaupun tetap belajar, tapi tidak dimulai di waktu tua, tapi mulai dari kecil itu maksudnya sudah dia memahami soal ilmu sampai itu namanya robani, mendidik manusia dari sihornya sampai kabur. Pak Abu Qori hadza astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.